Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk kali ini, Mimin mendapatkan cerita dari buku kumpulan cerita horor dan kisah nyata yang berjudul Tumbal Sang Majikan. Mari kita mulai ceritanya. Kejadian ini terjadi pada tahun 1982, tepatnya di daerah Jawa Barat. Di suatu kampung, sebut saja namanya Kampung X, ada sebuah keluarga yang kehidupannya sangat minim sekali, sehingga mereka suami istri. Sebut saja yang suami namanya Pak Dolin dan istrinya bernama Bu Tarsih. Mereka berdua bekerja pada orang kaya, saudagar di kampung X tersebut sebagai pembantu buruh. Istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, mengerjakan pekerjaan sehari-hari di rumah saudagar tersebut. Sedangkan suaminya bekerja sebagai pengelola sawah saudagar kaya itu, dari mulai nyangkul sampai panen. Karena dinilai kerjanya sangat baik oleh majikannya, sehingga suami istri itu dibuatkan sebuah rumah yang lumayan cukup bagus dan tinggal bertiga sama anaknya yang baru usia 8 tahun. Semakin lama, usaha saudagar itu semakin maju. Bahkan saudagar itu membuat satu kamar tempat tidur khusus yang perlengkapannya sangat mewah, dengan tempat tidur, kasur yang sangat empuk. Pokoknya lebih bagus bila dibandingkan dengan kamar-kamar lainnya yang ada di rumah saudagar itu. Pada suatu malam, Pak Dolin diundang sama majikannya itu dan disuruh tidur di kamar yang mewah itu. Karena yang nyuruh majikan juga tempat tidurnya enak, tentu saja Pak Dolin tidak bisa menolaknya. Akhirnya malam itu Pak Dolin tidur di kamar yang mewah itu. Pada keesokan harinya, tetangga pada ribut karena Pak Dolin pagi-paginya kedapatan sudah meninggal. Padahal sebelumnya Pak Dolin itu sehat-sehat saja. Bu Tarsih istrinya tidak percaya kok suaminya bisa meninggal mendadak. Padahal kemarin-kemarin biasa aja. Karena penasaran, akhirnya Bu Tarsih mencari orang yang bisa menemukan jalan keluarnya. Bu Tarsih mendatangi seorang kiai yang dibilang mumpuni di kampung itu dan memohon untuk melihat kejadian apa yang menimpa suaminya. Kok bisa meninggal mendadak tanpa sebab? Akhirnya Bapak Kiai meneropong dengan mata batinnya. Sesudah itu beliau bertanya kepada Bu Tarsih, "Sekarang suamimu sudah dikuburkan atau belum?" Tanya Kiai itu. "Sudah," jawab Bu Tarsih. "Kalau gitu, yuk kita gali lagi kuburannya," kata Kiai itu. Akhirnya masyarakat setempat ramai-ramai menggali kembali kuburan Pak Dolin yang baru satu malam dikuburkan itu, dengan disaksikan Pak Kiai. Saat diangkat dan dibuka bungkusan kain kafannya, semua orang pada kaget. Ternyata yang dikubur itu bukan mayatnya Pak Dolin, melainkan kedebong pisang yang dibungkus dengan kain putih. Akhirnya masyarakat di kampung itu pada ramai protes pada saudagar itu. Tapi untunglah Pak Kiai bisa meredam amarah masyarakat di sana. Akhirnya Pak Kiai berdoa meminta supaya Pak Dolin bisa dikembalikan lagi untuk berkumpul bersama keluarganya. Dan hasilnya alhamdulillah, selang 2 hari Pak Dolin datang dengan nafas yang tersengal-sengal. Sesudah Pak Dolin istirahat, masyarakat terutama istrinya bertanya, "Pak, ada apa dengan Bapak? Apa yang telah terjadi?" tanya istrinya dan masyarakat di sana. Karena didesak terus, akhirnya Pak Dolin bercerita. "Pada malam itu, tepatnya sekitar jam 12 tengah malam, saya mendengar ada suara kereta kuda. Dan tiba-tiba terdengar seorang mengetuk pintu kamar minta dibukain. Pas saya buka, saya melihat ada rombongan dan terlihat ada seorang wanita seperti ratu di atas kereta kudanya itu. Mereka bilang katanya mau menjemput. Mereka bilang katanya sudah waktunya. Dengan secara paksa, saya dibawa sama rombongan itu, gak tahu kemana. Kemudian kemarin saya malah disuruh pulang lagi. Katanya ada saya di sana. Udara rasanya panas sekali," kata Pak Dolin menutup ceritanya. Alangkah bahagianya istri dan anak Pak Dolin karena bisa berkumpul kembali seperti semula
dan mengucapkan terima kasih kepada kiai berkali-kali. Sementara saudagar itu diusir oleh warga satu kampung karena mereka takut kalau saudagar itu akan mengincar keluarganya. Demikian ceritanya. Hikmah dari cerita ini, janganlah kita bersekutu dengan setan karena tidak ada untungnya bagi manusia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan bagi baru yang bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar tidak tertinggal video terbarunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.